Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen mata kuliah agama Islam. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya pada kali ini. Sekarang tema kita adalah membincangkan tentang kearifan lokal. Salah satunya yaitu mengenai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas, Kecamatan Sejangkung, yaitu yang dinamakan dengan Buang Abu. Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beruntung. Kenapa di sini saya bilang beruntung? Karena bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman suku dan budaya yang sangat luar biasa. Di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas, Kecamatan Sejangkung, banyak sekali budaya-budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, salah satunya yaitu budaya Buang Abu yang dari zaman dahulu yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang orang Sejangkung. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai budaya Buang Abu pada zaman dahulu. Yang saya peroleh informasinya dari kakek saya sendiri sebagai labai di desa saya. Nah, Buang Abu merupakan suatu budaya yang berkaitan dengan khitan atau sunatan. Nah, di daerah Sambas ini, budaya Buang Abu dilakukan 3 hari setelah melakukan khitan atau sunatan. Nah, yang pastinya setelah melakukan khitan ini pasti diadakan acara syukuran. Pada zaman dahulu, sebelum adanya dokter khitan, ketika selesai melakukan khitan itu, orang yang disunat itu atau yang dikhitan itu harus meletakkan muzakirnya di tempat yang berisikan abu dapur untuk menampung darah bekas sunatan tersebut. Nah, karena dahulu itu orang yang berkhitan itu tidak memiliki alat yang canggih seperti pada zaman sekarang. Nah, sekarang kan sudah dengan alat yang canggih seperti laser. Nah, pada zaman dahulu itu alat yang digunakan itu masih sederhana, jadi banyak menimbulkan darah. Nah, apabila muzakir orang yang disunat itu sunat itu mengeluarkan darah, maka darah itu harus dimasukkan ke dalam tempat yang berisi abu tersebut. Karena abu itu dapat menghilangkan bau darah. Nah, kenapa darah tersebut itu dimasukkan? Pasti ada yang bertanya-tanyakan, kenapa darah tersebut itu harus dimasukkan ke dalam abu? Nah, jawabannya itu karena pada zaman dahulu itu orang-orang itu masih mempercayai hal-hal yang mistik. Nah, apabila darah itu dibuang sembarangan, maka akan mengundang hantu-hantu yang menyukai darah. Nah, apabila darah itu berhenti, maka abu itu akan dibuang. Nah, itulah yang dinamakan dengan buang abu. Nah, tapi sekarang budaya buang abu di Kecamatan Sejangkung itu sudah dimodifikasi oleh keturunan nenek moyang kita dahulu, tapi masih dinamakan dengan buang abu. Seperti yang telah dimodifikasi. Nah, untuk zaman sekarang itu tahap-tahapan buang abu yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sejangkung yaitu buang abu itu artinya membuang kotoran yang melekat pada seseorang atau biasa diartikan dengan membersihkan diri dari kotoran. Nah, tahap yang pertama ketika acara buang abu itu yang dilakukan yaitu yang pertama itu nyero, merupakan sebuah nama untuk seseorang yang mengajak Pak Labai.
untuk membaca doa atau mengajak tetangga-tetangganya maupun orang terdekatnya, kerabatnya untuk mendatangi rumahnya yang sedang mengadakan acara syukuran. Nah, yang kedua itu dinamakan bepapat, yaitu suatu yang berisikan beras yang telah dihaluskan, lalu dicampur kunyit dan diberi air yang telah dibacakan doa tolak bala serta alat untuk mempercikkan air tersebut. Nah, salah satu alatnya yaitu digunakan daun-daunan seperti daun ribu, daun muang, daun mali, dan daun intibar. Nah, lalu daun-daun itu akan dipercikkan ke tubuh orang yang telah dikenal. Nah, apabila ada masyarakat yang ingin ikut berpapas, maka dipersilahkan. Nah, yang ketiga itu saprahan. Nah, budaya saprahan ini di Kecamatan Sejangkung memang tidak asing lagi. Setiap acara, setiap kegiatan syukuran itu pasti menggunakan budaya saprahan. Nah, seperti biasa di Sambas khususnya Kecamatan Sejangkung pasti tidak terlepas dari adat budaya saprahan, sama seperti di Kecamatan Sejangkung yang tidak pernah lepas dari budaya saprahan. Nah, dalam budaya saprahan ini apabila sudah waktunya makan akan dihidangkan makanan beserta ketupat. Nah, dalam satu saprahan itu terdiri dari 5 piring lauk dan sayur, 2 sendok, 1 baskom nasi, 1 tempat air cuci tangan, 1 lap tangan, dan 6 buah piring untuk tamu yang akan makan. Nah, besaprah ini sudah lengkap dengan air minumnya juga. Biasanya ketika orang datang itu langsung dikasih ketupat terlebih dahulu. Setelah itu baru dihidangkan makanan untuk besaprah. Nah, biasanya itu satu saprahan itu terdiri dari 6 orang ya. Nah, pasti ada yang tidak tahu kan sama apa itu ketupat. Ketupat itu adalah sebuah makanan yang terbuat dari daun kelapa yang dianyam dan di dalamnya itu berisikan beras pulut. Nah, itu biasanya itu beras yang di dalamnya itu tergantung dari tuan rumah maunya ngisi beras apa. Yang terakhir itu membaca doa tolak bala. Nah, doa ini biasa dipimpin oleh Pak Labai yang telah diundang. Doa ini biasa dibacakan setelah makan bersama. Nah, jadi di dalam acara buang abu ini banyak membuktikan bahwa buang abu ada kaitannya dengan keislaman. Nah, salah satunya yaitu dibuktikan dengan pembacaan doa-doa penolak bala dan doa selamat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di dalam budaya buang abu ini juga dapat mempererat silaturahmi dan juga musyawarah di dalam masyarakat. Nah, karena sebelum mengadakan acara ini pasti akan diadakan musyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan tugasnya masing-masing di dalam kegiatan tersebut. Nah, budaya buang abu ini juga dapat menciptakan silaturahmi yang dibuktikan dengan dikumpulkannya masyarakat di dalam suatu rumah dan makan-makan bersama. Ada juga masyarakat itu yang mengadakan syukuran itu yang secara besar-besaran. Nah, biasanya itu kalau secara besar-besaran itu diadakan dengan dibuatnya tarup. Tarup itu untuk tempat makan orang banyak itu, untuk tempat berzikir juga. Nah,
itu tergantung dari tuan rumahnya masing-masing mau bikin acaranya secara besar-besaran atau dengan sederhana. Nah, jadi kesimpulannya di dalam budaya Buang Abu ini, budaya Buang Abu adalah budaya adat Sambas yang sekarang masih dibudayakan dengan aktif sampai sekarang. Nah, budaya ini dilakukan untuk mempererat ikatan silaturahmi dan juga melestarikan cara musyawarah serta untuk menghibur anaknya yang berkhitan dan untuk syukuran. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.